Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwati fillah, kaum muslimin rahimakumullah. Hendaknya kita mengetahui bahwa salah satu nikmat yang banyak disyukuri adalah nikmat ditundanya ajal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya Allah memegang jiwa seseorang ketika matinya dan memegang jiwa seseorang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka ia tahanlah jiwa seseorang yang telah ia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Alhamdulillah, bersyukurlah atas nikmat ini. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kemaksiatan kita sepanjang tahun, tetapi Dia menutupi aib kita, memaafkan dan menunda kematian kita sampai bisa berjumpa kembali dengan Ramadan. Tentunya, jika diri ini menyadari tingginya tumpukan dosa yang menggunung, maka pastilah kita sangat berharap untuk dapat menjumpai bulan Ramadan dan meraguk manfaat di dalamnya. Betapa banyak keutamaan dan manfaat di bulan Ramadan, antara lain pahalanya tidak terikat dengan bilangan tertentu. Orang yang berpuasa akan diberikan pahala yang tidak terbatas. Disebutkan di dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, kullu amali bani Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, seluruh amal anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai. Oleh karena itu, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia mengucapkan perkataan yang jelek dan berteriak-teriak. Apabila ada yang mencela dan memeranginya atau mengajaknya berkelahi, hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu benar-benar lebih baik dari wangi misik. Orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan. Yang pertama, pada waktu ia berbuka, ia bergembira dengan buka puasa. Yang kedua, ketika bertemu dengan Rabb-nya, ia bergembira dengan puasanya. Hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan puasa dari banyak segi. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan puasa untuk dirinya, berbeda dengan seluruh amalan yang lain. Hal ini disebabkan yang pertama, kemuliaan puasa di sisi Allah. Yang kedua, kecintaannya terhadap puasa. Yang ketiga, tampaknya nilai keikhlasan seorang hamba di dalam pelaksanaannya. Sebab, puasa merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa ketika berada di tempat yang sepi sebenarnya mampu untuk melanggar
apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam puasa tersebut. Namun ia tidak melakukannya. Dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Akhirnya dia meninggalkan perkara yang haram tadi karena takut kepada azabnya dan mengharap pahalanya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mensyukuri keikhlasan ini dan mengkhususkan puasanya tadi untuk dirinya, berbeda dengan seluruh amalan yang lainnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ia meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Faedah dari kekhususan puasa ini akan tampak di hari kiamat sebagaimana perkataan Sufyan bin Uyainah. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan amalan hambanya dan menunaikan berbagai kezaliman yang dilakukannya dari seluruh amalannya tersebut. Jika tidak ada lagi yang tersisa kecuali hanya puasa, Allah Subhanahu wa taala menanggung kezaliman-kezalimannya yang masih tersisa dengan melipat gandakan puasanya tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan pelakunya ke dalam surga. Lalu yang kedua, dalam hadis tadi Allah berfirman, "Akulah yang akan membalasnya." Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin." Qala Allah azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang artinya satu kebaikan dalam tiap amalan anak Adam akan dibalas dengan 10 hingga 700 kali lipat. Lalu Allah berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Amalan-amalan soleh yang lain, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 sampai 700 kali lipat, hingga kelipatan-kelipatan yang banyak. Adapun puasa, Allah Ta'ala menyandarkan pahalanya kepada dirinya tanpa menggunakan bilangan tertentu. Maka pahala orang yang berpuasa teramat banyak lagi tidak terhingga. Antara lain karena puasa merupakan kesabaran. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, sabar atas ketetapan-ketetapan Allah berupa lapar, haus, serta lemahnya jiwa dan raga. Tiga macam kesabaran telah berkumpul pada diri seseorang yang sedang berpuasa, sehingga ia dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Lalu yang ketiga, Allah berfirman dalam hadis qudsi yang tadi, "Wasyamu junnah." Puasa adalah perisai. Artinya, ya, perisai ketika di dunia. Ya, maksudnya puasanya itu merupakan perisai, yaitu mencegah sekaligus menjadi tabir atau penghalang yang menjaga pelakunya dari perkara-perkara yang jelek dan sia-sia. Oleh karena itu, dalam hadis tadi disebutkan, "Fa'idha kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Jika kalian sedang berpuasa, maka janganlah kalian mengatakan perkataan-perkataan yang jelek dan berteriak-teriak. Lalu yang kedua, ya, perisai di akhirat. Maksudnya, puasa juga merupakan perisai yang akan menjaga pelakunya dari api neraka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir dengan sanad yang hasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun yastajinnu bihal abadu minan nar." Puasa adalah perisai yang dipakai oleh seorang hamba untuk melindungi dirinya dari neraka. Lalu yang keempat, ya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik
di sisi Allah dibandingkan minyak wangi, atau lebih baik daripada minyak wangi yang misik, ya, begitu. Karena minyak wangi misik itu terbuat dari bahan-bahan khusus dan menghasilkan wangi yang sangat wangi. Sebab ya, ia merupakan efek dari puasa. Ya, ini bau mulut seorang yang berpuasa itu efek dari puasanya. Sampai-sampai sesuatu yang dibenci dan dianggap menjijikkan menurut manusia malah dicintai oleh Allah dan dianggap baik, dikarenakan ia timbul dari ketaatan kepadanya, yaitu dengan berpuasa. Karena memang bau mulut yang dihasilkan dari orang yang berpuasa, ya, itu bukan dari bau dari bakteri, bukan, tapi dari lambungnya. Ya, kata para ulama, jadi bau yang keluar dari lambungnya karena kosong, ya, tidak masuk makanan, seperti itu. Adapun bau mulut yang keluar karena bakteri di mulut, seperti misalkan ada gigi yang rusak, ya, atau ada luka-luka seperti sariawan dan lain-lain, maka ini bukan berasal dari lambung. Lalu yang kelima, orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan ketika ia berbuka, lalu kegembiraan yang kedua adalah ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kegembiraannya ketika berbuka, maka ia berbuka dengan nikmat yang telah Allah berikan, ya, yaitu ia bisa berpuasa, di mana ia termasuk amal soleh yang paling utama. Sementara betapa banyak orang yang terhalang dari puasa. Ia juga berbahagia dengan apa yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya, yaitu berupa makanan, minuman, dan juga hubungan suami istri. Ini ketika setelah dia berbuka. Nah, ini makanya kita dapati kaum muslimin ketika masuk waktu berbuka puasa itu hati kita menjadi gembira. Ya, hati kita menjadi gembira. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Dan kegembiraan ini dirasakan oleh semua orang yang berpuasa. Lalu yang kedua, kegembiraannya ketika berjumpa dengan Allah, maka ia bergembira dengan puasanya tatkala ia mendapatkan balasan yang utuh dan sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu ia benar-benar dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Saat dimana terdengar seruan, ya, di akhirat nanti atau di padang mahsyar nanti, mana orang-orang yang berpuasa, hendaklah mereka memasuki surga dari pintu Ar-Rayyan. Tidak ada yang boleh masuk pintu itu kecuali mereka. Ya. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Allah memang menciptakan surga yang pintunya atau pintu surga yang bernama Ar-Rayyan, yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang ahli puasa. Kemudian oleh karena itu sudah sepatutnya bagi seorang muslim yang berpuasa, hendaknya ia bina kekuatan keinginan di siang harinya sampai ia berbuka dengan amal soleh, dengan tidak melakukan hal-hal yang merusak, mengucilkan atau menghinakannya pada malam harinya, yaitu dengan perbuatan maksiat. Ya, ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, keutamaan puasa itu tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang berpuasa, ya, yang mengerjakan adab-adabnya. Ketika kita berpuasa, ya, kita harus menjaga adab-adab berpuasa. Yang pertama adalah adab yang wajib. Ya, ada dua adab. Ya, adab yang wajib yang pertama yaitu sholat wajib. Bagi laki-laki dilakukan berjamaah di masjid, ya, apabila tidak ada uzur. Lalu tidak berkata dusta, ya. Lalu jauhi ghibah, ya. Jangan menyebarkan aib orang-orang, ya, atau menghinakan orang lain. Lalu menjauhi namimah, ya. Namimah itu adalah menukil perkataan seseorang tentang orang lain untuk merusak hubungan baik di antara keduanya. Dan ini mengakibatkan terjadinya pepercahan, ya, di antara kaum muslimin, rusaknya tali persaudaraan. Kemudian jauhilah tipu daya dalam muamalah, jual beli, apalagi di bulan Ramadan banyak jual beli, ada yang jual beli kurma,
ada yang jual beli jual beli takjil segala macam. Jauhi tipu daya. Jual dengan jujur, ya. Jual dengan jujur, ya. Lalu menjaga diri dari perbuatan yang keji dan dusta. Ini rata-rata perbuatan dosa besar, ya. Seperti zina, ya, atau pacaran, ya, membuka aurat, mengumbar aurat, ya, meninggalkan sholat, ya, dan lain-lain. Dan wajib menjauhi segala sesuatu bentuk dari jenis alat musik. Jangan sampai ketika kita puasa di bulan Ramadan kita asik mendengarkan musik atau malah bermain musik. Ya, termasuk kesalahan, ya, adalah, ya, kita mengadakan acara buka puasa yang mana di restorannya tersebut, ya, disetel alat-alat musik, disetel lagu-lagu, ya, nyanyian-nyanyian, yang mana nyanyian-nyanyiannya itu berisi tentang mengumbar syahwat, percintaan antara dua orang hamba, ya, dua orang manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian menjaga adab yang sunnah. Contoh seperti kita bangun sahur, makan sahur, ya, makan dengan kurma yang baik ketika sahur atau berbuka. Jadi kita siapkan kurma untuk kita berpuasa, ya. Lalu menyegerakan berbuka, jangan tunda waktu berbuka, ya. Jangan sampai kita punya anggapan semakin kita tunda buka puasa kita makin banyak pahalanya. Ini salah, ya. Begitu. Termasuk kesalahan adalah menunda waktu berbuka. Ya, ketika udah masuk waktu berbuka, segera kita berbuka. Lalu perbanyaklah doa, ya. Ketika kita berpuasa, kita banyak berdoa, ya. Kemudian perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah, salat tarawih di masjid, lalu perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti zikir mutlak, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Atau zikir-zikir lainnya, atau istighfar, atau zikir yang muqayyad. Zikir muqayyad seperti zikir setelah sholat, zikir pagi petang, zikir setelah makan kalau udah waktu masuk berbuka, zikir mau tidur atau bangun tidur, zikir masuk keluar rumah, ya, zikir masuk keluar masjid, ya, zikir masuk keluar kamar mandi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, bersungguh-sungguhlah kita dalam menyempurnakan puasa kita dengan menjaga adab-adab yang tadi, yaitu adab-adab wajib dan adab-adab yang sunnah, serta menjaga batasan-batasannya, dan kemudian bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekurangan pada diri kita dalam menjalankan ibadah puasa ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi yang bertakwa dengan sebab menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua dalam menjalankan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita agar dari awal hingga akhir Ramadan kita benar-benar menjalankan ibadah penuh dengan keikhlasan dan kekhusyuan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.